Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa lagi di video pembelajaran mata kuliah Arsitektur Kota 2 untuk program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Jadi ini sudah pertemuan kedua setelah sebelumnya minggu lalu saya sudah sudah mendistribusikan video pembelajaran untuk pertemuan pertama. Apa semua sudah membaca RPS, kontrak perkuliahan dan rancangan tugasnya? Jika sudah dan tidak ada pertanyaan, tidak ada sanggahan dan tidak ada diskusi, maka mulai minggu ini semua isi yang termaktub di dalam RPS, rancangan tugas dan kontrak perkuliahan akan kita mulai aplikasikan. Setelah sebelumnya di pertemuan pertama kita membahas soal urbanisasi, di pertemuan kedua ini kita masih membahas mengenai perpindahan penduduk. Jadi seperti ini distribusi penyebaran penduduk manusia di seluruh dunia di tahun 2004 dan 2015 sehingga terlihat bahwa jumlah penduduk dunia itu pasti meningkat. Ya, walaupun corona, tapi bahkan karena corona jumlah penduduk itu makin meningkat ya, jumlah ibu hamil makin banyak karena diam di rumah. Jadi pembagian migrasi itu dibagi menjadi 3, yaitu emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Emigrasi itu adalah keluarnya penduduk dari satu negara ke negara lain, imigrasi itu adalah masuk penduduk, dan remigrasi itu adalah upaya kembalinya penduduk ke negara asal setelah lama berada di negara tujuan. Kemudian ada perpindahan penduduk atau migrasi yang dilakukan secara internal atau nasional yang berada di dalam suatu negara. Itu juga dibagi menjadi 3, yaitu urbanisasi, transmigrasi, dan ruralisasi. Jadi urbanisasi itu secara sederhana pengertiannya memang adalah perpindahan penduduk dari desa dan ke kota. Tujuannya menetap, tetapi secara lebih luas konteksnya urbanisasi itu adalah proses pengubahan wilayah desa menjadi kota karena penduduknya itu bisa saja berubah karakternya dari penduduk desa menjadi penduduk kota. Kalau nggak percaya, lihat materi saya di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada migrasi transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang jarang di dalam wilayah Indonesia. Transmigrasi ini sebenarnya adalah sejarahnya itu disusun oleh pemerintah Belanda. Kalau Belanda itu paling takut karena dia orang Eropa, dia takut sama penyakit yang didapat dari kekumuhan, sehingga masyarakat yang tinggal di kota itu harus diatur jumlahnya supaya nggak terlalu padat, sehingga dia yang tinggal di kota-kota di Indonesia itu juga terjaga kesehatannya. Migrasi yang berikutnya adalah ruralisasi, itu adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi ini misalnya dialami oleh orang-orang kaya yang mau pindah, yang capek dengan kehidupan di kota, dia pindah ke desa. Pertumbuhan penduduk kota karena migrasi itu dibagi menjadi migrasi desa kota dan migrasi kota perkotaan. Migrasi desa kota itu adalah migrasi yang umumnya terjadi, yaitu perpindahan penduduk pada tenaga kerja di sektor tenaga kasar. Tetapi kalau migrasi kota ke perkotaan itu adalah pada tenaga kerja yang bergerak pada sektor jasa dan perdagangan. Kalau migrasi desa kota itu pada tenaga kasar, migrasi kota dan perkotaan itu ada pada keahlian. Ada beberapa alasan penduduk untuk melakukan migrasi, misalnya adalah alasan pekerjaan, pendidikan, atau keluarga.
seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa urbanisasi ini adalah salah satu fenomena yang harus ditangani segera dan harus bisa dipahami konsepnya, bahwa urbanisasi itu ada pull factor, ada push factor. Secara sederhana, penyebab urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian penduduk perkotaannya bertambah secara alami, yaitu dengan kelahiran atau karena perluasan wilayah. Dan yang terakhir itu adalah perubahan status wilayah desa menjadi perkotaan. Itu adalah juga penyebab suatu fenomena urbanisasi. Tidak semata-mata orang yang berbondong-bondong pergi ke kota saja adalah penyebab urbanisasi, tetapi juga mungkin saja wilayahnya berubah dari wilayah desa menjadi perkotaan. Padahal di perkotaan itu ada banyak sumber daya yang diperlukan dan ada banyak sumber daya yang dikeluarkan, jauh melebihi di pedesaan. Sehingga kalau kota tidak siap menerima kedatangan dari kaum urban, maka dia akan kualitas kehidupannya akan mulai berkurang di perkotaan. Misalnya, kota itu memerlukan energi, makanan, bahan pangan, kemudian air bersih, lalu ada materi bangunan, ada pakaian, garment, ada perlu uang, dan ada arus informasi. Di kota juga ada pengeluaran atas limbah, kemudian ada panas, ada polusi udara, polusi air, efek rumah kaca dan sebagainya, sampai kebisingan. Tapi di kota juga ada kekayaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses keurbanan. Itu adalah ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota. Kemudian ada perbedaan peluang dan kesempatan kerja yang lebih terbuka di perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Lalu ada pola perubahan minat tentang lapangan pekerjaan. Kalau dulunya orang desa itu cukup berorientasi pada pertanian, maka generasi muda sekarang lebih tertarik mendapatkan pekerjaan di bidang industri. Berdasarkan sensus penduduk, tingkat keurbanan kota di Indonesia itu makin lama makin meningkat. Jadi di tahun 80-an misalnya hanya 22,3%, naik ke 30,9%, kemudian hingga akhirnya di tahun 2000 naik 42%. Jadi makin meningkat proses keurbanan. Lama-lama nanti seluruh Indonesia berubah jadi kota kalau kayak gini ya. Tentu ini tidak kita harapkan, sebab sebuah wilayah bisa disebut perkotaan kalau juga dia didukung oleh desa. Juga selama 20 tahun terakhir, presentasi penduduk kota itu sudah 163% meningkat secara nasional. Jadi di tahun 80, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan Indonesia hanya 32,84 juta jiwa. Di tahun 2000, dia meningkat menjadi 86,4 juta jiwa. Ini menarik nih. Ini adalah indikator penilaian sebuah wilayah bisa disebut sebagai perkotaan atau tidak menurut Badan Pusat Statistik. Yang pertama itu adalah kepadatan. Kemudian yang kedua adalah fasilitasnya. Ditambah dengan kepadatan penduduk, ditambah dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan infrastruktur. Disebutkan bahwa jika penduduk yang bekerja di sektor pertanian itu kurang dari 25%, maka wilayah tersebut sudah menuju ke wilayah perkotaan. Kemudian ada juga indeks pedesaan yang jika nilainya kurang dari 20, maka dia disebut sebagai desa pedesaan atau desa rural, dan jika dia nilainya lebih dari 20, maka dia disebut sebagai desa perkotaan atau desa urban.
Berdasarkan definisi dari sensus penduduk di tahun 1980 sampai 2000, batasan perkotaan itu adalah kepadatan penduduknya mencapai 5.000 jiwa atau per kilometer persegi, dan kemudian jumlah rumah tangga dengan usaha pertanian itu maksimum hanya 25%, serta menunjukkan 8 atau lebih jenis fasilitas perkotaan. Ada beberapa jenis fasilitas perkotaan, misalnya itu adalah bioskop, sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi, kemudian ada balai pengobatan, lalu ada pasar tertutup, kemudian yang menarik itu adalah ada atau tidaknya pusat penyewaan alat pesta. Nah, ini juga disebutkan, juga sudah sempat saya sampaikan pada minggu lalu, mengapa urbanisasi itu harus dikendalikan. Kenapa? Karena perkotaan, kamu belajar tentang arsitektur kota itu, kamu juga belajar tentang pertumbuhan negara. Kalau terjadi urbanisasi secara berlebihan atau tidak terkendali, akan muncul permasalahan pada penduduk. Kemudian ukuran terkendali atau tidaknya proses urbanisasi itu dikenal sebagai primacy rate. Itu adalah kuat-kuatan daya tarik kota terbesar pada wilayah atau negara di sekitarnya. Jadi semakin besar primacy rate-nya, itu ada hitung-hitungannya, semakin buruk dia sebenarnya, karena daerah-daerah sekitar kota akan bergantung pada kota utama. Primacy rate atau indeks primasi itu adalah definisi rasio antara jumlah penduduk kota terbesar terhadap jumlah total penduduk 4 kota terbesar. Misalnya 4 kota terbesar di Indonesia itu adalah contohnya Jakarta terhadap Surabaya, Bandung, dan Medan. Hasil perhitungan di tahun 1980, indeks primasi Jakarta adalah 0,56 dan di tahun 90 adalah 0,58. Angka 0,58% ini mengindikasikan bahwa 60% jumlah penduduk perkotaan di Indonesia itu lebih cenderung bergantung kepada Jakarta. Kemudian di Jabodetabek, primacy rate-nya itu secara nasional itu bahkan mencapai 23,6% pada tahun 90. Jadi mendekati 1/4, seperempat dari primacy rate 25%. Ada beberapa kebijaksanaan urbanisasi di Indonesia. Yang pertama adalah urbanisasi pedesaan. Itu adalah upaya untuk mengembangkan daerah-daerah di pedesaan agar memiliki ciri-ciri daerah perkotaan. Agar tidak semua daerah di pedesaan itu tetap desa, jadi memiliki kemajuan yang serupa dengan wilayah perkotaan. Sekarang kan kamu sudah lihat Indomaret, Alfamart udah sampai ke pedesaan ya, sampai Marge saya udah lihat. Dan ciri-ciri pedesaannya sudah hampir luntur, sehingga orang tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke perkotaan untuk mendapatkan fasilitas yang sama. Kemudian kebijaksanaan yang kedua adalah daerah penyangga pusat pertumbuhan, yaitu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar pedesaan. Ada juga istilah urbanisasi pedesaan. Urbanisasi pedesaan itu adalah upaya untuk mempercepat urbanisasi tanpa menunggu pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan beberapa terobosan yang sifatnya non-ekonomi. Urbanisasi pedesaan ini mengacu pada kondisi di mana daerah secara fisik masih mengacu pada ciri-ciri pedesaan kental, tapi ciri-ciri penduduk yang di dalamnya sudah menunjukkan sikap maju dan mandiri. Lalu apa syarat-syarat perkotaan atau wilayah kota yang baik menurut standar internasional? Itu ada 4. Yang pertama adalah livability, itu bahwa kota itu mendorong warganya berproduktivitas secara tinggi, jadi
tidak menghalangi penduduk kota itu untuk meningkat kualitasnya. Kemudian ada kompetitif, itu dapat menarik minat investor. Ada good governance dan good management, transparansi proses dan praktek pembangunan. Dan yang terakhir adalah bankability, itu adalah kesadaran kemampuan keterbatasan pembangunan. Jadi kota yang baik itu mampu membuat penduduknya itu memahami ada batasan-batasannya dalam membangun. Lalu soal transmigrasi. Transmigrasi itu adalah program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari satu daerah, terutama daerah yang padat, ke daerah yang yang kurang padat. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran. Awalnya transmigrasi itu adalah upaya pemindahan penduduk, tetapi ke arah sini transmigrasi itu sebenarnya adalah upaya pengembangan wilayah atau pemerataan pembangunan wilayah. Dulunya itu metodenya sentralistik dan top down berdasarkan keputusan di Jakarta. Sekarang itu adalah kerjasama antar daerah, yaitu daerah yang melakukan transmigrasi dan daerah yang memerlukan transmigran. Penduduk setempat tetap diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari transmigran, disebut dengan TPS, transmigran penduduk setempat, yang proporsinya bisa mencapai 50-50 dengan transmigran penduduk asal. Jadi transmigrasi itu banyak menimbulkan gejolak karena ada kecemburuan sosial di masyarakat biasanya. Masyarakat setempat itu tidak dilibatkan, tidak memiliki apa-apa, tetapi ada masyarakat pendatang, itu dalam hal ini adalah transmigran, datang masuk ke wilayah mereka yang sudah dibantu sama pemerintah, diberikan tanah, kemudian diberikan pelatihan, diberikan modal usaha, sedangkan penduduk asli nggak dapat apa-apa. Untuk mencegah kecemburuan itu, maka pemerintah juga melakukan apa yang disebut sebagai transmigran penduduk setempat. Saya juga perlu mengingatkan soal kemampuan atau threshold capacity dari sebuah kota atau sebuah wilayah, bahwa ada batas kemampuan suatu wilayah untuk berkembang, bahwa kalau terus-terusan perkotaan itu kedatangan penduduk tanpa dibarengi dengan fasilitas, tanpa dibarengi dengan peningkatan infrastruktur, maka threshold-nya akan tetap. Jadi perlu perluasan dan perkembangan kota. Kemudian ini adalah perbandingan tingkat urbanisasi. Yang paling tinggi itu tingkat urbanisasinya sebelah kiri misalnya di dunia itu masih dipegang oleh daerah-daerah yang masih orientasinya adalah industri. Jadi awal pedesaan, kemudian perkotaannya adalah industri, misalnya Laos. Kemudian kalau di Indonesia, di tabel yang sebelah kanan, laju urbanisasi paling tinggi itu dipegang oleh Pulau Sumatera. Jadi pertumbuhan perkotaan itu ada 3. Yang pertama itu adalah secara alami dari kelahiran, biasanya 3-4% per tahun. Kemudian dari migrasi, penduduk yang baru masuk ke dalam kota, atau yang ketiga ini adalah yang jarang, aneksasi atau reklasifikasi, itu adalah perubahan batas wilayah administrasi kota, sehingga kuantitas penduduknya, jumlah penduduknya bertambah secara mendadak. Jadi perluasan wilayah yang awalnya adalah bukan kota menjadi kota, sehingga penduduk yang berdiam di daerah tersebut menjadi penduduk kota. Ini adalah grafik pertumbuhan penduduk di desa dan di kota di tahun 1950 sampai prediksi di tahun 2030. Kalau kamu lihat, yang merah itu adalah kota, kemudian yang biru itu adalah di desa.
awalnya di awal-awal yang merah atau yang kota itu masih ada di bawah desa. Tapi kemudian saat ini jumlah komposisi penduduk yang di desa dan di kota lebih banyak yang tinggal di kota. Berikut adalah penyebaran distribusi kepadatan penduduk di kota-kota besar di dunia. Yang warna merah itu sampai lebih dari 10 juta penduduk kotanya, yang merah, yang besar ya. Yang kemudian yang orange 5-10 juta kepadatan kota-kotanya. Itu ya, ada Jakarta, ada Jepang, ada Singapura, Kuala Lumpur. Kemudian ada yang warna kuning kecil, itu kurang dari 5 juta. Oke, urbanisasi itu saya ingatkan sekali lagi, itu adalah proses perubahan dari yang kawasan bukan perkotaan menjadi perkotaan, termasuk migrasi, perubahan pekerjaan dari bertani menjadi bukan pertanian, juga perubahan pola perilaku manusia. Salah satu penyebab urbanisasi itu dikategorikan menjadi dua, yaitu migrasi penduduk yang lebih bermakna perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tinggal menetap, dan mobilitas yang berarti perpindahan yang sifatnya hanya sementara. Jadi perpindahan penduduk itu ada yang sifatnya tetap atau ada yang sifatnya sementara. Kalau ingat-ingat pertemuan pertama kan ada yang sementara, sifatnya tiap hari seperti komuter, atau ada yang sifatnya sirkuler, atau ada yang sifatnya musiman. Penyebaran penduduk yang tidak merata itu akan memunculkan kesenjangan sosial. Lalu peningkatan penduduk yang signifikan tanpa diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, pangan, dan lain-lain, itu adalah masalah yang perlu segera dicarikan solusi. Ada beberapa masalah yang timbul akibat urbanisasi, yaitu misalnya kota raksasa, jadi kotanya terus berkembang, tidak berhenti-henti berkembang, dan itu akan menimbulkan masalah pada infrastruktur misalnya. Lalu ada kepadatan yang berlebih dan kekurangan sarana dan prasarana. Ini adalah masalah perkotaan akibat urbanisasi. Ya, jadi misalnya adalah pengangguran, kriminalitas, menurunnya daya dukung lingkungan, kemacetan, dan lain sebagainya. Ada perbedaan urbanisasi di negara maju dan di negara berkembang, walaupun saya sendiri tidak sepakat dengan istilah negara berkembang dan negara maju, sebab yang membuat istilah itu kan negara maju sendiri. Negara-negara yang masuk di dalam negara maju itu menyebut dirinya adalah bagian dari negara maju, yang tidak termasuk adalah negara berkembang. Ya, nonsense. Jadi urbanisasi di negara industri maju itu adalah industri, sedangkan di negara berkembang itu adalah penyebab terjadinya industri. Kalau di negara maju itu kalau di negara berkembang, urbanisasi itu adalah titik tolak terjadinya industri. Kemudian di negara maju, penduduk kotanya meningkat lebih lambat dibandingkan di negara berkembang. Sedangkan di negara sedang berkembang, penduduk kotanya meningkat cepat. Lalu di negara maju, pertumbuhan kota relatif seimbang, tetapi kalau di negara sedang berkembang tidak merata. Jadi ada primate city, ada unprimate. Jadi ada kota yang sangat besar dan ada kota yang pendukungnya, kota-kota satelit. Di negara industri maju, urbanisasi itu adalah proses ekonomi, sedangkan kalau di negara berkembang itu lebih bersifat demografi atau jumlah penduduk. Pola dan proses perkotaan global itu adalah meningkatnya proporsi penduduk perkotaan pada suatu wilayah atau negara yang disebut sebagai urbanisasi. Kemudian
jumlah permukiman perkotaan di suatu wilayah atau negara itu meningkat, yang dikenal dengan istilah pertumbuhan daerah perkotaan. Sedangkan urbanisme itu adalah penyebaran dan perubahan dinamika gaya hidup atau way of life perkotaan. Kemudian ada penyebab-penyebab urbanisasi secara global, itu adalah ekonomi, teknologi, penduduk, politik, sosial, kebudayaan, dan lingkungan. Jadi perubahan atau dinamika inilah yang menyebabkan munculnya urbanisasi, dan setiap urbanisasi itu memerlukan sistem perkotaan, bentuk perkotaan, ekologi perkotaan yang harus diimbangi dengan respon kebijakan dan perencanaan. Jadi urbanisasi itu adalah suatu proses. Niat untuk hijrah atau pindah dari desa ke kota itu biasanya karena pengaruh yang kuat dalam bentuk ajakan, informasi, impian, kemudian ada keterdesakan atas kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Pengaruh-pengaruh itu bisa dalam bentuk orang atau kondisi, jadi yang mendorong, memaksa, atau faktor pendorong seseorang, maupun dalam bentuk menarik perhatian atau faktor penarik. Jadi seperti pertemuan minggu lalu disebutkan bahwa ada dua macam penyebab urbanisasi, yaitu push faktor dan pull faktor. Saya nggak tahu paradigma kalian mengenai urbanisasi, tetapi sebenarnya urbanisasi itu punya dampak-dampak positif, tidak hanya dampak negatif saja. Jadi dampak positifnya itu adalah dibagi menjadi dua. Dampak positifnya bagi daerah asal itu adalah kesejahteraan penduduknya akan meningkat karena ada kiriman uang, misalnya dari kiriman uang dan hasil pekerjaan di kota. Kemudian dia mendorong pembangunan di desa karena penduduk yang berurbanisasi itu menyampaikan informasi mengenai kemajuan di kota. Lalu bagi desa yang padat penduduknya, urbanisasi itu mengurangi jumlah penduduk. Ada juga desa-desa yang kepadatannya tinggi, malah ketika dia berpindah ke kota itu dia mengurangi kepadatan. Lalu dampak positif yang lain itu adalah mengurangi jumlah pengangguran di desa. Dampak negatif urbanisasi bagi desa asal atau daerah itu adalah, yang pertama, yang pasti itu adalah desa kekurangan tenaga kerja untuk pertaniannya. Lalu ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma setempat yang ditularkan dari kehidupan kota, dan banyak kehilangan penduduk yang berkualitas, sebab yang melakukan urbanisasi biasanya adalah penduduk yang berkualitas, yang muda, yang mau bersekolah, dan lain sebagainya. Dampak positif urbanisasi bagi kota itu adalah kota dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya, terutama tenaga kerja awalnya tenaga kerja kasar. Kemudian sumber daya manusia makin berkualitas. Dampak negatifnya bagi perkotaan tentu saja yang kamu sudah tahu mengenai urbanisasi itu adalah pengangguran, ada muncul tunawisma dan gubuk liar misalnya, kemacetan lalu lintas, kejahatan, dan lain sebagainya, dan masalah-masalah sosial lainnya. Ada beberapa cara untuk mengelola atau mengendalikan urbanisasi tidak meniadakan. Yang pertama itu adalah perbaikan perekonomian pedesaan. Lalu secara fisik, pembersihan permukiman kumuh di perkotaan, memperluas lapangan kerja, melaksanakan proyek perkotaan. Lalu ada cara menanggulangi urbanisasi dalam skup lokal untuk jangka panjang, itu adalah membuat master plan atau rencana induk kota yang berisi rumusan tindakan yang menjaga agar faktor-faktor kota, infrastrukturnya seperti pembangunan, perumahan, lapangan kerja itu dapat tumbuh secara bersamaan dan seimbang berapapun jumlah penduduk yang akan datang. Jadi urbanisasi itu akan menjadi dampak negatif kalau kota yang menerima urbanisasi itu tidak siap. Cara penanggulangan urbanisasi dalam skala nasional dan jangka pendek itu dengan menerapkan peraturan perundangan mengenai masalah migrasi. Lalu nasional dalam jangka panjang itu adalah
perencanaan pembangunan kota dengan kota-kota baru, jadi merencanakan pembangunan kota-kota baru, lalu membangun daerah yang memusatkan pengembangan kota sedang dan kecil sebagai pusat pengembangan. Misalnya ada contohnya di wilayah-wilayah yang di dekatnya adalah daerah yang bercorak pedesaan. Mengendalikan industri di kota-kota besar, karena dengan mengendalikan industri, kamu juga akan mengendalikan urbanisasi dan juga pencemaran lingkungan. Nah, urbanisasi itu adalah proses yang berkelanjutan, tidak ada yang bisa atau berhak untuk mengendalikan urbanisasi. Itu proses alamiah suatu perkotaan dan harus dirangkul, dan kadang-kadang pelaksanaannya tidak berjalan sempurna, terutama di negara-negara yang berkembang, dan akan selalu muncul masalah-masalah urbanisasi sehingga harus dikendalikan. Lalu bagaimana dengan di Denpasar? Pertumbuhan penduduk di kota Denpasar itu rata-rata 4%, dan jumlah penduduknya sekitar kurang dari 700.000. Denpasar itu adalah salah satu daerah tujuan urbanisasi baik di Pulau Bali maupun di Jawa, khususnya Jawa Timur. Dan tidak ada regulasi khusus sebenarnya di urbanisasi, mengenai urbanisasi. Sementara ini, pemerintah kota melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok etnis agar ikut menjaga adat istiadat Bali di Denpasar. Jadi kaum migran itu juga diajak dirangkul untuk tetap menjaga adat istiadat Bali. Di tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Bali yang tinggal di pedesaan itu 91.000 jiwa. Sedangkan komposisi yang sama, penduduk miskin di perkotaan itu lebih sedikit. Padahal sebenarnya kriteria penduduk miskin kota dan penduduk miskin desa itu berbeda. Di tahun 2011, penduduk miskin di perkotaan dia berjumlah 92.000 jiwa meningkat, dan yang tinggal di pedesaan yang malah berkurang menjadi 73.000 jiwa. Oke. Ada beberapa alasan atau motif masyarakat urban itu melakukan urbanisasi ke kota Denpasar. Misalnya di Denpasar lebih banyak tersedia lapangan pekerjaan, lalu peluang mendapatkan pendapatan lebih tinggi, barang kebutuhan hidup dirasa lebih mudah didapatkan di Denpasar. Lalu ada motif sosial. Motif sosial itu misalnya fasilitas pendidikan yang lebih lengkap sampai perguruan tinggi. Ya, ada di Denpasar. Kebanyakan ada di Denpasar, walaupun ada di daerah-daerah sekitarnya, di kabupaten sekitarnya. Lalu sarana hiburannya, fasilitas kesehatan, dan peluang maju yang dirasa lebih besar. Selain itu ada motif tambahan, yaitu adalah motif adat. Misalnya di kota Denpasar, adat dianggap lebih longgar dan beban adatnya lebih ringan dibandingkan tinggal di desa. Demikian materi saya untuk hari ini, pertemuan kedua untuk mata kuliah Arsitektur Kota 2, dan saya kemarin sudah minta kalian untuk menawarkan judul untuk tugas 1 itu adalah penelitian ruang terbuka publik kota. Jadi saya mau kalian untuk memberikan judulnya di Google Classroom, judul masing-masing tugas itu, dan saya akan langsung memberikan tanggapan atas judul tersebut, bisa dilanjutkan atau tidak. Oke. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi. Om Santi Santi Santi.